anak-anak semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu ya di rumah. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Guru mau melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tema kedua, subtema kedua, pembelajaran yang kelima. Oke anak-anak, jadi kalian boleh siapkan buku tulisnya. Kalau ada hal-hal yang penting silahkan kalian catat ya anak-anak ya. Oke, simak video pembelajaran Ibu Guru, dan buat kalian semua yang baru bergabung di channel Yustasweet, selamat datang, welcome my YouTube channel. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya buat anak-anak semuanya. Buat teman-teman Yustasweet yang ada di mana saja yang selalu mendukung video channel Yustasweet, buat kalian semua, before you continue watching Yustasweet video, don't forget the press subscribe button. The press bell button, like, comment, and share video Yustasweet. We are friends on YouTube. Keep following Yustasweet interesting and cool video. Continue to create develop talents. Good luck with that. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke PowerPoint Ibu Guru yang sudah Ibu Guru siapkan ya. Tadi Ibu Guru itu menyapa semua teman-teman yang sudah mendukung channel Ibu Guru ya anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke slide pertama. Oke. Ini ada teks, kita baca dulu ya sama-sama. Ini ada materinya aturan yang ada di rumah, aturan yang ada di sekolah, dan aturan yang ada di masyarakat. Kan sudah pernah Ibu bikin di video sebelumnya ya. Nah, hari ini Ibu mau menyampaikan aturan ketika bermain di rumah teman. Nah, ini contohnya, kita baca dulu yang pertama. Yang pertama, saat kalian bermain di rumah teman, ya, yang harus kalian lakukan itu pertama meminta izin dulu sebelum meminjam mainan. Jadi pada saat kalian bermain di rumah teman, ada mainan teman itu jangan kalian langsung ambil, tapi kalian izin dulu dengan teman kamu ya. Boleh tidak kamu pegang mainan itu ya. Kalau teman kamu tidak izinkan, jangan ya. Apalagi kalau mainan yang masih baru-baru ya anak-anak ya. Karena kalau mainan yang masih baru itu kan takutnya rusak ya. Yang kedua, tidak curang saat bermain. Nah, ya kalau kalian bermain curang ya, maka teman-teman kamu besok-besok tidak akan mau bermain dengan kamu lagi. Mereka ingat kalau kamu mainnya curang ya, tidak sportif seperti itu. Yang ketiga, merapikan mainan setelah bermain. Yang keempat, tidak masuk kamar tanpa izin. Maksudnya kalau kalian bermain ke rumah teman kamu, tidak boleh sembarangan masuk ke dalam kamar teman kamu ya. Jadi harus izin dulu. Dengar ya anak-anak ya. Oke, ini mungkin agak kedengaran berisik. Sebentar ya, kita lewatkan dulu. Ada bunyi pesawat lewat ya anak-anak ya. Jadi agak berisik. Oke, sekarang kita masuk ke 5. Number 5, masuk rumah teman dengan mengucapkan salam ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore ya anak-anak. Jadi jangan langsung masuk ke rumah orang, harus ketuk pintu dulu ya. Itu namanya etika, tata krama. Keenam, bermain jangan lupa waktu ya. Jadi kamu boleh main tapi ingat waktu belajar, ingat waktunya mandi, ingat waktunya makan ya. Jangan mainnya dari pagi sampai sore sampai malam tidak pulang-pulang ke rumah, itu tidak boleh ya. Maka yang nomor 6 ini di sini dikatakan bermain jangan lupa waktu. 7. Berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Nah, jadi kalau kamu sudah selesai main di rumah teman kamu mau pulang, kamu harus izin pamitan dengan orang tua yang ada di rumah itu ya, yang ada di rumah teman kamu itu, orang tuanya. Jadi tidak langsung pulang. Jadi pamitan dulu dengan orang tua teman kamu ya. Itu namanya etika ya, tata krama. Yang ke-8, meminta izin jika pergi bermain. Oke, kita lanjut. Manfaat mematuhi peraturan. Nah, manfaatnya kalau kalian mematuhi aturan, hidup menjadi lebih nyaman dan teratur. Bermain dengan teman menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Disenangi banyak teman. Nah, ini contohnya. Merapikan mainan setelah bermain. Manfaatnya supaya mainan tidak hilang. Mainan menjadi tidak cepat rusak dan keadaan rumah juga jadi tidak berantakan ya. Jadi setelah bermain, mainannya dikemaskan lagi, dirapikan lagi supaya keadaan rumah di situ, ruangan tersebut tidak berantakan ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Akibat tidak mematuhi peraturan. Nah, kalau kalian tidak mematuhi peraturan, kalian bisa dijauhi teman. Nah, lalu lanjut permainan menjadi kacau akibat permainannya yang curang, tidak sportif ya.
Contohnya, Dino bermain bentengan dengan curang. Akibatnya teman-teman Dino tidak mau bermain dengan Dino karena Dino suka bermain curang. Nah, jadinya besok-besok temannya tidak mau lagi bermain karena temannya ingat anak ini kalau diajak bermain kurang seru ya, tidak sportif dan selalu curang seperti itu. Jadi kamu tidak dapat teman nantinya ya. Jadi bermainlah sesuai dengan aturannya anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Nah, kita lihat di dalam tabel. Menyapa dengan senyum. Nah, ini ibu kasih tanda centang sini. Ini karena termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan ya. Pamit ketika hendak pergi. Ini juga kasih tanda centang. Tidak merapikan peralatan setelah bermain. Ini dikasih tanda silang karena dia sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan ya. Bermain sampai larut malam. Ini juga tanda silang ya. Karena sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Duduk dengan sopan. Ini ibu kasih tanda centang karena termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Nah, kita lihat ya. Benny dan Udin sedang bermain kosakata tentang nama-nama benda. Bantulah Benny dan Udin menemukan kata pada kolom huruf berikut. Oke, kita lihat pada tabel. Nah, di sini anak-anak di dalam tabel ini ya ada huruf abjadnya. Nah, huruf abjadnya ini secara acak. Jadi kita harus cari dari huruf abjad tersebut yang membentuk kata ya. Membentuk kata bisa secara mendatar atau bisa secara menurun atau tegak lurus ya, atau biasa disebut dengan secara horizontal atau vertikal tegak lurus. Nah contohnya ini di sini sapu, S-A-P-U. Nah, S-A-P-U ini katanya ini secara mendatar. Nah, dari sini kita cari lagi mana yang membentuk kata atau kata kerja ya. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Sapu yang pertama ya. Di sini ada meja, M-E-J-A secara mendatar. Lalu di bawah ini di sini ada lagi udara ya. Apa nih? Boneka. Nah, yang ini air ya. Cuma ini tertutup oleh garis panah anak-anak ya. Ini A-I-R ya. Oke, kita lanjut. Tuliskan kata-kata yang telah kamu temukan pada kolom berikut. Kata benda sapu, wujudnya benda padat dan kegunaannya untuk membersihkan atau menyapu lantai. Nah, ini dia berhubungan dengan bahasa Indonesia ya anak-anak. Sebenarnya materi ini udah pernah Ibu sampaikan di video sebelumnya, tapi ini untuk melanjutkannya ya. Melanjutkannya, kata benda meja, wujudnya dia termasuk benda padat ya, sifatnya tetap tidak berubah bentuk ya. Kegunaannya untuk meletakkan suatu benda untuk alat menulis. Kata benda udara. Udara wujudnya adalah benda gas. Kegunaannya untuk bernapas makhluk hidup ya. Nah, contohnya kayak kita manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan itu bernapas semuanya ya anak-anak. Contohnya seperti kita manusia. Kita manusia bernapas memerlukan udara atau gas oksigen ya. Nah, sedangkan tumbuh-tumbuhan itu bernapasnya tumbuh-tumbuhan memerlukan gas karbon dioksida. Nah, jadi kita manusia dan tumbuh-tumbuhan itu bernapas memerlukan gas yang saling ada pertukaran gitu ya, pertukaran gas antara tumbuh-tumbuhan dan manusia ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat keempat, boneka. Boneka ini termasuk benda padat ya. Jadi ini kegunaannya untuk bermain. Dia sifatnya ini tidak berubah bentuk ya, tetap boneka. Walaupun kamu simpan kemanapun, boneka itu tidak akan berubah ukurannya atau bentuknya, anak-anak ya. Nah, sekarang air. Air ini dia wujudnya cair ya. Kegunaannya untuk minum, mencuci, masak, menyiram tanaman. Jadi air ini anak-anak ukurannya itu tetap tidak akan berubah ukurannya ya. Maksudnya volumenya, tapi bentuknya dari air itu bisa berubah-ubah sesuai dengan wadah tempatnya. Misalnya air kamu masukkan ke dalam gelas, maka bentuk air itu seperti gelas. Nah, kalau air dalam gelas itu kamu pindahkan ke dalam baskom, maka bentuknya